Alhamdulillahil malikid dayyan, wassalatu wassalamu ala Muhammadin sayyidi waladi adnan wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'ihi ala maris zaman. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, al-munazzahu al jismiyati wal jihadi wal zamani wal makan. Wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi kana khuluquhul Qur'an. Amma ba'du, ibadur rahman, fa inni usikum wa nafsi bitaqwallahil mannan fi kitabihil Qur'an, wa tawakkal 'alal hayyil ladzi la yamut wa sabbih bihamdihi wa kafa bihi bidunubi ibadihi khabira. Shadaqallahul azim. Hadirin jamaah sidang Jum'ah rahimakumullah. Dalam kehidupan kita, setiap hari tidak lepas dari sebuah keinginan atau niat. Katakanlah meninggalkan kampung halaman menuju tempat perantauan ini, ada sebuah niat, punya misi, visi yang mau diwujudkan, yang mau disukseskan. Dari rumah dan kontrakan, bahkan ada yang langsung dari tempat kerjanya menuju ke masjid ini pun juga ada sebuah keinginan, niat, yaitu ingin memenuhi panggilan Allah guna melaksanakan sholat Jumat. Demikian ibadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala juga tidak lepas daripada sebuah keinginan agar diterima oleh Allah di dalam ibadah itu. Hadirin, oleh karena itu, apa sih itu sebuah niat atau keinginan? Di dalam usul fikih itu dikatakan keinginan itu adalah sebuah tindakan, amalan yang disertai dengan sebuah perbuatan. Keinginan, niat adalah sebuah tindakan yang disertai dengan sebuah perbuatan. Oleh karena itu, pada pertemuan kali ini, bagaimana caranya menata niat itu dengan baik hingga berhasil memperoleh nilai pahala dari Allah subhanahu wa ta'ala. Hadirin jemaah sekalian rahimakumullah, niat merupakan pembeda antara amalan ibadah dengan sebuah tindakan yang biasa-biasa saja. Niat merupakan pembeda antara amalan fardah dengan sunnah. Niat merupakan pembeda antara yang mubah dengan yang mutlak. Niat merupakan fungsi berbagi ibadah. Saking pentingnya niat ini dalam syariat, sampai-sampai jemaah sekalian rahimakumullah dimasukkan kepada bagian rukun ibadah. Apa buktinya? Di dalam sholat, rukun yang pertama adalah niat. Tanpa niat maka sia-sia sholatnya. Di dalam puasa, rukun yang pertama ada niat. Tanpa niat puasanya tidak dianggap. Di dalam zakat, rukun pertama adalah niat. Tanpa niat maka zakatnya ditolak oleh Allah. Demikian haji dan umrah serta ibadah sunnah dan ibadah-ibadah lainnya juga membutuhkan niat.
Karena niat merupakan pembatas antara ibadah atau tidaknya. Niat merupakan kualitas ibadah itu diterima atau tidaknya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, bagaimana caranya agar ibadah itu bernilai pahala dan diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala? Ayol hadirun, jemaah sidang Jum'ah yang dirahmati Allah. Maka jawabannya, kalau niat itu, ibadah itu ingin diterima oleh Allah, maka sandarkan ibadah itu, sandarkan niat itu hanya semata-mata karena Allah, bukan karena yang lainnya. Sehingga jemaah sekalian rahimakumullah, saking pentingnya niat itu disandarkan hanya kepada Allah, sampai-sampai syariat mengingatkan dalam setiap ibadah dengan kata lillahi ta'ala. Ini bukti bahwa niat itu sangat penting sekali, sampai di dalam syariat masuk kepada bagian rukun dan juga disandarkan dengan kata lillahi ta'ala. Contoh di dalam salat, kita ambil salat Jumat, usalli fardhan Jum'ati rak'atain imaman atau makmuman lillahi ta'ala. Ada kalimat lillahi ta'ala karena Allah. Aku niat salat Jumat karena Allah. Coba andai kata niat tidak disandarkan kepada Allah, maka Jumatnya akan menjadi Jumat sia-sia, ditolak oleh Allah. Di dalam puasa, nawaitu shauma wadin an ada'i fardis syahri Ramadhana hadhihi sanati lillahi ta'ala. Aku berniat puasa esok hari di bulan Ramadan, disandarkan karena Allah, bukan karena yang lainnya. Tanpa kata lillah, tanpa karena Allah, puasanya tidak akan dianggap oleh Allah, ditolak, Pak. Di dalam zakat, nawaitu an ukhrija zakatal fitri an nafsi fardhon lillahi ta'ala. Aku niat mengeluarkan zakat fitrah karena Allah ta'ala, hanya karena Allah. Mengeluarkan zakat karena Allah, bukan karena yang lainnya. Andai kata jemaah sekalian rahimakumullah, zakatnya disandarkan niatnya kepada selain Allah, maka zakat yang dikeluarkan akan ditolak, tidak diterima oleh Allah. Demikian haji dan umrah jemaah sekalian rahimakumullah, wa atimul hajja wal umrata lillahi ta'ala. Haji dan umrah karena Allah, bukan karena yang lainnya. Kalau haji kita, umrah kita karena yang lainnya, umpama ingin dipanggil Pak Haji, marah kalau umpama enggak dipanggil Pak Haji, ini kan sebagai bukti bahwa niat haji dan umrah bukan karena Allah, maka hajinya akan menjadi haji sia-sia, ditolak oleh Allah. Ibadahnya akan menjadi ibadah yang sia-sia, ditolak oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Karena ibadahnya tidak disandarkan kepada Allah. Jemaah sekalian rahimakumullah, jangankan yang fardah atau yang wajib, jangankan yang sunnah atau hal-hal yang dianjurkan, yang biasa-biasa saja, kalau disandarkan niatnya kepada Allah, maka akan memperoleh nilai pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana hal ini disampaikan oleh Rasulullah, kam min amalin yatasawwaru bi surati a'malid dunya wa yasir bi husnin niyyah min a'malil akhirah. Banyak sekali, kata Rasulullah, amal perbuatan yang tergolong amal dunia, tetapi karena didasari niat yang baik, maka tergolong menjadi amalan akhirat. Artinya apa jemaah sekalian? Mereka beramal bukan perintah wajib, bukan ibadah fardha, tetapi mereka beramal yang sifatnya dunia. Contohnya hal-hal yang mubah seperti makan, tetapi makan dia disandarkan kepada Allah. Saya mau makan agar ketika kita makan kuat, sehat. Dengan kesehatan itu saya pergunakan untuk ibadah. Saya mau kerja, mau mencari nafkah,
Karena dengan hasil itu ingin menafkahi anak dan istri, memenuhi kewajiban yang awalnya sifatnya mubah menjadi nilai pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa sebabnya? Karena didasari dengan niat, disandarkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya mau silaturahmi karena ini merupakan anjuran syariat, ini merupakan perintah Allah. Walaupun kongkong di dalam silaturahminya, walaupun hanya ngumpul ngerongidul ngopi, tetapi niat silaturahminya disandarkan kepada Allah, maka silaturahminya akan memperoleh nilai juga dari pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jemaah sekalian rahimakumullah, pahala apa kata hati, hati apa kata niat, dan niat itu yang menentukan mau dibawa kemana sandaran itu. Kalau sandaran ibadah kita, tindakan kita, perjuangan kita bukan karena Allah, maka seluruh rangkaian ibadah, seluruh rangkaian perjuangan akan tidak memperoleh nilai pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Sambung beliau, kam min amalin yatasawwaru bi surati a'malil akhirah summa yasiru min a'malid dunya bisu'in niyyah. Dan banyak sekali amalan yang sifatnya akhirat seperti fardhah dan sunnah, tetapi ternyata tergolong kepada amalan dunia. Apa sebabnya? Bisu'in niyyah, karena niat, karena didasari dengan niat yang buruk. Dia sholat bukan karena Allah, dia puasa bukan karena Allah, dia zakat, dia berinfak, dia bersedekah bukan karena Allah, tetapi karena ingin dibilang takwa, ingin dibilang orang yang soleh, ingin dibilang orang dermawan, ingin dibilang orang yang benar, bukan disandarkan kepada Allah tapi minta sanjungan kepada selain Allah, maka semua ibadahnya itu akan menjadi sifatnya yang awalnya sifat akhirat berubah akan menjadi amalan-amalan dunia. Apa sebabnya jemaah sekalian rahimahumullah? Lagi-lagi bisu'in niyyah, karena didasari dengan niat yang buruk. Innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa. Setiap perbuatan tergantung niatnya, mau dibawa kemana niat itu, karena niat itu yang menentukan amalan kita diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan Allah dapat memberikan keikhlasan di dalam perjuangan kita, memberikan pertolongan kepada hati kita, sehingga kita dapat meluruskan dan berikhlas dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal 'amalan shalihan wa la yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ana wa iyyakum min ayati wa dzikril hakim wa taqabbalallahu minna wa minkum tilawatahu wa innahu huwas samiul alim. Aqulu qawli hadza fastaghfirullahal azim innahu huwal ghafurur rahim.